Hai, Guru Nigani. Di video berikut, kita dari Bengkel Animasi mau share tentang tips animasi yang kedua, yaitu ease in dan ease out. Jadi kita mulai. Konsep ease in dan ease out mengacu kepada bagaimana spacing yang terjadi di area pose-pose ekstrim atau pose maksimum. Sebuah objek akan melakukan akselerasi atau percepatan saat dia meninggalkan pose yang sebelumnya. Dan saat dia akan sampai kepada pose yang selanjutnya, dia akan melakukan deselerasi atau perlambatan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang berikut. Di sini kita udah ada animasi pendulum atau bandul, di mana dia akan bergerak dari titik A ke titik B, dan dia akan mengayunkan dirinya seperti bandul pada umumnya. Di animasi yang ini, kita tidak memberikan ease in dan ease out. Mari kita lihat gerakannya seperti apa. Jadi dari sini kita bisa melihat tanpa adanya ease in dan ease out, gerakannya akan sangat mekanik. Tiap kali dia mencapai titik-titik pose maksimum, dia tidak melakukan perlambatan, dan tiap kali dia meninggalkan pose maksimum, dia tidak melakukan percepatan. Jadi gerakannya sangat konstan, sangat tidak menarik. Dan spacing yang terjadi dari animasi ini adalah seperti ini. Jadi saat dia mencapai titik maksimum di B, dia akan langsung balik ke arah dia datang. Inilah yang terjadi kalau nggak ada ease in dan ease out. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana jadinya dengan memberikan ease in dan ease out pada gerakan yang sama. Terlihat jauh lebih menarik. Kita bisa berasa berat dari bandulnya sendiri, kemudian keorganikan dari keseluruhan gerakannya, dan ya overall terlihat lebih natural, lebih organik, dan lebih menarik pastinya. Ya, itulah contoh penerapan ease in dan ease out pada animasi bandul atau pendulum. Prinsip ease in dan ease out sangat penting untuk diterapkan juga kepada karakter. Di sini kita udah punya contoh satu animasi di mana karakter melakukan gerakan menaikkan tangannya untuk menghentikan sesuatu. Ini. Untuk contoh ini, kita tidak memberikan adanya ease in dan ease out. Mari kita lihat gerakannya kayak gimana. Sama seperti bandul yang tadi, gerakannya sangat mekanik, sangat linear dan robotik gitu. Terlihat nggak adanya kehidupan saat dia mengangkat gerakan tangannya itu. Dan ini spacing yang terjadi di animasi tersebut. Kita bisa lihat space di tiap frame sangat konstan. Inilah yang membuat animasinya terlihat monoton, terlihat mekanik dan kurang menarik. Sekarang coba kita lihat apa bedanya saat kita masukkan prinsip ease in dan ease out pada animasi yang sama. Lebih menarik. Kita bisa ngelihat dia ada berat saat dia mengangkat tangannya. Kemudian saat dia berhenti juga memperlambat gitu gerakannya. Inilah spacing yang terjadi saat kita taruh ease in dan ease out dalam gerakan tersebut. Jadi bisa dilihat di sini di antara pose-pose ekstrim di mana tangannya di bawah dan pose ekstrim kedua di mana tangannya udah lurus. Dari pose 1 dia akan accelerate. Dia akan memulai dengan lambat, kemudian mempercepat, semakin renggang spacingnya, kita bisa lihat. Kemudian saat dia mau mencapai pose yang kedua, dia mulai melambat. Dengan menambahkan ease in dan ease out akan membuat animasi terlihat lebih organik dan believable. Itu tadi penjelasan singkat tentang ease in dan ease out. Di kursus online Bengkel Animasi, semua prinsip-prinsip animasi akan dijelaskan lebih mendalam dan detail. Jadi pastikan kalian ikuti terus update dari bengkelanimasi.com.